Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nando Pratama, mahasiswa jurusan Manajemen angkatan 2024 dengan nomor induk mahasiswa 24 30 10 30 232. Nah, pada kesempatan kali ini kita tidak lagi membahas tentang uji validitas dan reliabilitas. Kemudian tidak lagi membahas tentang analisis linear berganda dan sederhana. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas uji yang agak sedikit lebih ribet nih. Jadi itu adalah uji asumsi klasik. Nah, di uji asumsi klasik ini terdapat 4 uji. Yang pertama itu uji normalitas, kemudian uji heteros kedastisitas, kemudian ada uji autokorelasi, dan terakhir ada uji multikolonialitas. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasannya. Oke, di sini kita langkah pertama yang saya lakukan adalah mengklik analisis, kemudian kita klik regression. Nah, di regression ini kita klik saja linear. Nah, di sini seperti sebelumnya kita masukkan untuk y-nya ini ke dependen dan untuk x1, x2 dan z-nya itu bagian independen. Nah, untuk uji asumsi klasik ini kita akan menambahkan sedikit item, yaitu di statistik kita centang Durbin-Watson dan collinearity diagnosis. Kita lanjut. Pada bagian plots ini kita masukkan jpred-nya itu ke untuk jresid-nya itu pada bagian y. Kemudian untuk standar residual plots-nya kita klik normal probability plot. Oke, kita lanjut dan kita oke. Nah, di sini muncul nih hasil outputnya, mulai dari hasil uji normalitas, uji heteros kedastisitas, kemudian uji autokorelasi dan uji multikolonialitas. Nah, di sini kita pertama-tama saya akan menjelaskan hasil dari output untuk uji normalitas. Nah, di sini tertera pada grafik normal P plot. Nah, di sini terlihat bahwa titik-titik residual ini dia menyebar di area garis diagonal dan mengikuti garis diagonal. Jadi dia mengikuti dari atas ke bawah garis diagonal dan menyebar berdekatan dengan garis diagonal. Bahwa dapat disimpulkan data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas. Nah, kemudian kita lanjut pada bagian kedua, yaitu uji heteros kedastisitas. Nah, di sini kita lihat pada grafik scatter plot, di sini ini terlihat titik-titiknya menyebar nih, tidak seperti pada grafik normal P plot, tapi pada scatter plot ini titik-titik residualnya menyebar dia secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Serta dia juga tidak membentuk pola tertentu nih. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteros kedastisitas pada model regresi ini. Nah, selanjutnya adalah untuk autokorelasinya. Di sini kita lihat pada model summary. Nah, di sini model summary-nya kita lihat Durbin-Watson-nya ini berada pada angka 2,159. Nah, angka 2,159 pada Durbin-Watson ini berada pada rentang nilai 1,5 sampai dengan 2,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi ini. Nah, yang terakhir itu kita lihat untuk multikolonialitas. Nah, kita lihat pada ini pada koefisien. Nah, di sini di koefisien
ini ada yang namanya toleransi dan VIF atau VIF. Nah, di toleransi ini ada beberapa angka sebesar 0,607, 0,670 dan 0,507. Nah, pada bagian toleransi ini dapat kita simpulkan bahwa angka toleransinya lebih besar dari 0,10. Nah, kemudian pada bagian VIF atau VIF ini angkanya lebih kecil dari 10. Itu ada beberapa angka, ada tiga angka dari variabel itu, variabel independen yang lebih kecil dari 10 dan di toleransinya dia lebih besar dari 0,10. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa pada tabel ini itu tidak terjadi yang dinamakan multikolonialitas pada model regresi ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah kesimpulannya adalah data penelitian yang kita lakukan ini dia berdistribusi normal. Kemudian juga tidak terjadi yang dinamakan heteroskedastisitas. Tidak terjadi juga yang dinamakan autokolerasi dan tidak terjadi juga yang dinamakan multikolonialitas. Nah, dari 4 kesimpulan ini saya menyatakan bahwa hasil dari uji asumsi klasik saya telah selesai dan semuanya sudah terpenuhi. Jadi sampai situ saja mungkin video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila penyampaian saya ini masih kurang jelas dan terbata-bata. Selebihnya saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya dengan seksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.